Oke, kau ya mungkin sedikit dong update. Kita tahu kemarin kita sudah menerima hasil dari kasasinya Fadel sendiri sebagai PH Fadel sendiri seperti apa sih, mungkin bisa klarifikasi? Ya, kasasinya sudah putus, tapi kami belum terima salinannya ya. Tanggal 3 putus. Agak lucu ini kasasi. 27, 28 saya cek belum terregister. 33 tiba-tiba tanggal 3 putus. Ada apa ini gitu. Tapi ya udahlah. Eh, saya sudah diskusi juga sama Fadel sama keluarganya untuk upaya hukum selanjutnya. Namun akhirnya atas apa yang kita lihat perjalanan dari mulai putusan, banding, kasasi, luar biasa ini ya. Di saya nggak mau bilang ini diatur ya, biasanya dimonitor ya. Jadi kami sepakat, keluarga dan Fadel terutama, untuk tidak melanjutkan untuk PK sementara ini. Nggak tahu kalau nanti tengah jalan ada bukti baru yang lebih spekta. Jadi Fadel cuma berpesan kemarin untuk saya jenguk. Fadel terima dengan ikhlas. Fadel mau menjalani, mau tenang, tidak membenci siapapun. Bersyukur juga katanya bahwa ini akhirnya bisa selesai ya, minimal dendanya hilang gitu ya. Walaupun hukuman yang nggak berkurang, dendanya hilang. Kemudian ya dia mau fokus aja untuk menjalani, dan ini jadi pelajaran yang luar biasa buat Fadel. Keluarga juga sudah menerima dengan ikhlas, Fadel juga ikhlas, sehingga untuk saat ini saya menghormati keputusan dari klien saya dan keluarganya untuk tidak PK. Saya pun menyetujui untuk tidak PK melihat situasi hukum yang luar biasa ini. Oke Kak, tapi ketika itu diobrolkan itu mungkin kapan sih Kak bertemu dengan keluarga dan Saya ketemu Fadel dan keluarga itu minggu lalu. Saya ke Cipinang, tengok dia, alhamdulillah lebih segar. Rupanya sudah bisa menyelesaikan diri, sudah banyak teman, dipercaya juga untuk mengatur bloknya, penertiban bloknya. Dia juga mau melatih badminton untuk para napi-napi di sana. Ya lebih baik, saya lihatnya lebih baik, lebih segar, lebih fresh, lebih dewasa sekarang gitu. Alhamdulillah. Artinya di dalam sel pun nggak yang cuma diam gitu aja Kak, Enggak aktif gitu ya? sibuk saya lihatnya dia malah ya. Karena waktu kita besuk juga yang nyapanya banyak, terus yang bolak-balik ngobrol sama dia untuk urusan buka puasa lah apa gitu. Mungkin dia juga mengatur buka puasa bersama di dalam situ ya. Oke Kak, ketika disampaikan perihal kasasi ini sendiri, mungkin obrolan apa sih yang tercetus kemarin, terus ngasih pandangan perihal hukumnya sendiri seperti apa? Ya, kalau saya cuma menyampaikan pandangan hukumnya bahwa kalaupun kita mau PK, kan kemarin itu mau ada rencana untuk membongkar kuburan, untuk tes DNA atas bayi tersebut. Dan saya bilang kalau nanti kita bongkar, kemudian sampel DNA-nya yang di sana nggak mau diperiksa, sama juga bohong ya, buang waktu. Saya bilang satu itu, kedua nanti capek, rame lagi, kemudian ya hukum di kita juga tidak pasti atas kebenaran ini. Kemudian saya cuma berpikir bahwa saya kembalikan semuanya kepada Fadel dan keluarga. Saya cuma kasih pandangan hukum, untung ruginya seperti apa, mengingat kemarin aja perjalanan putusan-putusan itu luar biasa. Jadi akhirnya Fadel menunjukkan, udahlah katanya, gak usah Kak, saya mau fokus, mau tenang. Saya tidak membenci siapapun, saya memaafkan semua pihak atas putusan ini. Kemudian ya saya lihat dia lebih tegar, dia menjelaskan kepada keluarganya pun ya saya lihat
solid aja, kompak mereka, menghormati keputusan Fadel seperti apa, mereka keluarga ikut dan support. Itu aja sih yang saya lihat dari Fadel. Jadi kan kita juga bisa fokus untuk remisi ya, karena kan kemarin tertunda nih selama proses ini kan. Remisinya tertunda, jadi saya bilang sama Fadel, kalau memang demikian ya sudah, kita tunggu putusan kita terima, kemudian sudah bisa mudah-mudahan kekejar untuk revisi lebaran besok sama Agustus kemarin. Oke, Kak, mungkin tadi sempat Kakak di awal mengatakan ada kejanggalan. Mungkin apa yang dirasa sih Kak mungkin selama ini ketika kabar untuk kasasi Fadel itu akhirnya terkuak di media sendiri? Ya, saya rasa mungkin rekan-rekan media juga ikut monitor ya, rajin ngecek juga saya rasa ya. Sama lah seperti kami ngecek 5 hari sebelum putusan itu belum terregister, belum terlihat sama sekali di sistem, belum ada. Kami pun ngecek itu nggak ada. 28 kami cek lagi belum ada, 30 kami cek belum, tahu tanggal 3 turun putusan. Itu buat saya sangat-sangat aneh dan janggal. Masa iya sih 3-4 hari belum register, 3-4 hari kemudian putus. Ya bisa dilihat kan kalau di sistem tuh tanggal berapa masuk, tanggal berapa ini tata putus tuh. Ya saya mau bilang ini aneh ya aneh, karena kan yang melihat bukan cuma saya, kayak semuanya bisa melihat di sistem e-courtnya itu. Tapi ya buat saya, ya silakan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak lah. Ngeri-ngeri sedap ini. Gitu mungkin kalau dari saya. Kak, mungkin ada rasa apa sih sampai saat ini, kecewa kah dengan situasi Ya, yang ada? kalau kecewa sejak awal saya kecewa ya. Jadi fakta persidangan itu sama sekali tidak jadi pertimbangan. Bukti-bukti juga seperti diabaikan. Hal-hal yang meringankan pun gak ada sama sekali. Bayangin bahwa dia masih muda, bahwa dia belum pernah dihukum, bahwa dia punya prestasi, bahwa dia berkelakuan baik, bahwa dia kooperatif, bahwa dia sudah meminta maaf di hadapan persidangan maupun di hadapan media. Nggak jadi pertimbangan itu semua. Itu yang saya bilang ngeri ini. Itu yang membuat saya kecewa. Dari situ saya udah kecewa sebenarnya. Jadi waktu banding saya juga seperti yang tadinya saya yakin nih kebenaran itu akan berdiri tegak gitu ya. Tapi lagi-lagi ya masih kalah dengan entah apalah ini yang dibuat. Sampai kasasi pun masih juga begitu ya. Akhirnya saya berpikir dan saya juga menyampaikan kepada PLN, sudahlah, kita cuma bisa minta pertolongan Tuhan aja. Yang punya adil memang cuma Tuhan. Itu aja. Oke Kak, dampak psikologis yang mungkin Kakak lihat kemarin ketika menjenguk Fadel sendiri seperti apa sih? Saya tadinya tuh saya ngejenguk mau menyampaikan putusan kasasi itu saya agak deg-degan sebenarnya, maksudnya kasihan anak ini gitu. Tapi begitu saya sampai, saya ngomong putusannya sudah ada bahwa begini-begini, dia cuma ketawa, dia cuma ngomong nggak apa-apa, kita nggak kalah Kak, di mata manusia mungkin kita kalah, di mata Tuhan enggak. Jadi lebih kuat dia daripada saya. Akhirnya saya bilang ya alhamdulillah. Terus gimana kalau PK begini-begini, baik buruknya begini. Akhirnya dia memutuskan untuk udahlah, saya udah terima kok, saya ikhlas, saya nggak benci siapa-siapa, udahlah nggak usah PK. Yang tadinya waktu itu semangat kan ya, kita mau sampai titik darah penghabisan, cuman karena kita sampai di penghujung kasasi masih begitu juga, akhirnya dia cuma ngomong Indonesia Kak. Ya udah, itu aja. Selebihnya yang ngobrol-ngobrol biasa aja, udah ketawa-ketawa aja, bahas yang lain. Berarti tegar ya Kak, artinya? Tegar, dia menyampaikan ini juga mungkin ini pastinya pelajaran yang berarti kata dia, dan ini peringatan Tuhan yang harus dia terima. Dia bilang saya punya salah juga Kak, bukan enggak, walaupun enggak sepenuhnya, tapi saya menerima. Tapi dia tetap ngotot. Di akhir sebelum saya pamit dia cuma ngomong sabar ya Kak,
di mata Tuhan kita nggak kalah kok. Oke. Buat saya kalimat terakhir itu cukup menghibur dan membuat saya juga oke. Good lah punya klien. Ya mungkin karena masih muda juga ya. Dan dari pihak keluarga sendiri mungkin juga seperti apa ada obrolan juga mungkin ketika di situasi tersebut. Ya Apa yang awalnya disampaikan? kan keluarga mau tetap aja berjuang gitu ya, ayolah gitu belum. Cuman ketika saya sampaikan pertimbangannya dan Fadel juga bicara, akhirnya keluarga juga memahami, iya juga ya buang-buang waktu. Saya bilang PK kan ini waktunya panjang ya, sayang nih remisi kelewat gitu kan. Pas akhirnya dengan pertimbangan itu terus kita sepakat untuk ya udah untuk saat ini tidak PK, karena kan kalau hanya untuk mau bongkar kuburan mencocokkan DNA bahwa apakah ini anak Fadel atau bukan, harus ambil sampel dari ibunya, itu agak PR ya, karena kan waktu habis putusan banding aja saya sempat lihat di media udah muncul tuh, udah ketawa-ketawa, udah gak ada trauma seperti yang disampaikan di dalam putusan, di dalam pembelaan jaksa, nggak ada tuh trauma, udah joget-joget ketawa-ketawa, udah dagang live lagi. Berarti menyesalkan sikap pihak sana ya Pak? Disesalkan sih enggak, cuman saya aneh aja gitu di waktu jadi saksi nangis kayak orang yang tertekan, terus di luar begitu. Oke lah, itu haknya dia untuk berbuat apa aja. Saya kan hanya sebatas membela hak hukumnya klien saya aja, nggak pengen masuk juga ke dalam-dalamnya apa perilakunya, enggak. Artinya walaupun tidak PK, artinya ya dari pihak Fadel pun ini bukan suatu kekalahan. Ya, saya melihatnya ya karena diingatkan oleh Fadelnya, akhirnya saya melihat ini bukan kekalahan ya. Itulah yang di mata kita tidak nggak baik, belum tentu di mata Tuhan nggak baik kan. Boleh jadi di mata Tuhan ini yang terbaik buat Fadel. Jadi akhirnya kita menyepakati kalimat itu, yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah, begitupun sebaliknya. Jadi bisa lebih ikhlas menerimanya. Mungkin after ini sendiri kemarin ada obrolan apa sih Kak, mungkin impian Fadel atau selepas ataupun kegiatan Fadel selama di Dia cuma kemarin bilang sama saya dia lagi mau tetap ngedance di dalam, dia mau hidupin lagi YouTube-nya, tentunya atas izin petugas-petugas di sana. Dia tetap mau berkarya di dalam sana, jadi dia nggak mau hanya diam. Dia bilang kan, saya nggak mau berhenti berkarya Kak, ini kan cuma beda tempat aja. Tapi kan bukan berarti di sini saya juga mesti berhenti gitu. Ya benar juga. Saya bilang bisa juga jadi pelatih dance di dalam ya kan, daripada yang lain pada nganggur. Ya mudah-mudahan saya lihat lebih inilah, dia lebih produktif juga. Berarti sekarang ini harapannya di remisi-remisi yang akan nanti diterimanya Ya. Fadel sendiri. Saya bilang kemarin masih ada remisi, terus dia juga bilang dia mau lebih aktif lagi di dalam sana. Ada beberapa kegiatan yang mau dia ikuti. Tentunya itu juga dalam rangka upaya supaya tetap menjaga perilaku positif, produktif, itu aja.